Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah kami, yaitu Kepala Sekolah SDN Ciwangi, Kabupaten Purwakarta. Telah hadir bersama saya Ibu Hajah Herlina SPD selaku Kepala Sekolah. Pada kali ini saya akan mewawancarai beliau tentang praktik-praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan. Selamat siang Ibu, izinkan saya untuk mewawancarai kaitannya tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan oleh Ibu selaku Kepala Sekolah. Kita langsung mulai saja Bu ya. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana pendapat Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Silakan Bu. Tentunya di sekolah ya. Iya, sekolah. Ya. Jika kita memiliki satu kasus dilema moral, ada baiknya kalau di sekolah itu kita membuat mengklasifikasikan dulu dilema tersebut. Apakah kasus tersebut termasuk kasus berat, ringan, atau mudah. Nah, jadi kita harus bisa mengelompokkan dulu. Kalau misalnya kasus tersebut berat, kita utamakan kasus tersebut didahulukan. Kalau yang sedang dan ringan itu bisa di nomor duakan gitu. Ini yang lebih berat itu harus didahulukan. Ada levelnya begitu. Ada levelnya. Jadi ada level kasus ini termasuk berat, sedang, atau ringan. Jadi kita harus bisa mengelompokkan dulu. Ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah di SDN Ciwangi ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi bagaimana pengambilan keputusannya Bu, menjalankannya? Ya, tentu saja kita harus survei dulu, kemudian mengumpulkan data-data, tidak tergesa-gesa. Jadi harus pengumpulan data-data dulu, kemudian baru kita membuat satu jadwal. Ada penjadwalan dulu. Nah, dari penjadwalan itu ada indikator-indikator tertentu yang harus kita keluarkan sebagai suatu keputusan. Jadi tidak serta-merta. Jadi kita harus memiliki waktu berupa jadwal. Oh, begitu ya Bu ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya dalam mengambil keputusan Bu? Ya, misalnya kita memiliki kasus di sekolah tentang seorang guru yang sering pulang belum waktunya, misalnya belum waktu jam pulang, tetapi dia sering pulang. Ini banyak pengaduan, misalnya pengaduannya dari rekan kerja atau dari orang tua. Nah, kita tidak langsung terus terjun menegur guru tersebut, tetapi harus melakukan dulu survei. Apakah pengamatan apa ini betul atau tidak, baru pengumpulan data. Nah, setelah pengumpulan data kita membuat pemanggilan guru tersebut secara bertahap, kemudian diberikan teguran. Setelah diberikan teguran, kalau masih seperti itu kita beri waktu lagi. Nah, kita baru menyusun penegasan berikutnya. Ibu, selanjutnya pertanyaan keempat, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, seperti tadi kasusnya saya beri contoh, misalnya ada seorang guru yang harus selalu pulang belum waktu jam pulang gitu ya. Tetapi setelah dilakukan survei, ternyata guru tersebut juga memiliki satu masalah keluarga misalnya. Ya, jadi kita itu dilema ya, dua-duanya itu ada ini kaitan ya moral gitu.
Betul. Jadi kita juga harus memiliki pertimbangan. Nah, ada langkah-langkah tertentu yang saya biasanya lakukan dalam kasus tersebut. Biasanya kita meminta pendapat orang lain, termasuk pendapat dari guru-guru, misalnya atau kalau misalnya kita mau resmi karena terlalu berat misalnya masalahnya, kita bisa menyediakan angket gitu. Bisa dengan angket, bisa dengan kotak saran dan pendapat gitu. Biasanya kalau kita menyediakan kotak saran, kita mendapat data itu bukan hanya dari guru, tetapi dari masyarakat sekitar, termasuk orang tua. Itu akan kurang pengaduan dari orang tua. Kalau kita secara langsung, orang tua tidak akan berani, tapi dengan kotak saran orang tua lebih bebas memberikan pendapatnya. Jadi ada alat bantu lah. Baik, kita lanjutkan Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Tantangannya apa dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Karena kita sebagai pimpinan harus memiliki rasa juga ya, manusia namanya juga. Nah, manusia itu kan memiliki rasa. Jadi kalau untuk saya pribadi, saya itu tidak bisa bersikap tegas. Jadi terlalu banyak pertimbangan. Nah, itu merupakan tantangan bagi saya. Jadi tantangan saya itu tidak bisa bersikap tegas karena terlalu banyak pertimbangan terhadap orang lain. Itu tantangan bagi saya. Ibu, selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal atau tata cara tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Apakah dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang selama ini Ibu sudah jalankan? Biasanya saya sudah memiliki buku studi kasus gitu ya. Nah, buku studi kasus ini ada hal-hal tentang penjadwalan. Seperti tadi misalnya kasus yang sudah dibicarakan, nah kita memanggil guru tersebut, tunggu 3 hari, apakah ada perubahan atau tidak, diberi waktu 3 hari lagi. Nah, 3 hari lagi kalau tidak ada perubahan baru kita tegur. Jadi kita pengamatan dulu, tegur, kemudian nanti kita setelah 3 hari masih berlaku seperti itu, nah baru kita membuat suatu keputusan. Misalnya memberikan hukuman atau punishment ya terhadap guru tersebut, bisa berupa misalnya teguran-teguran yang kira-kiranya bisa merubah sikap. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya yang ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Seseorang atau faktor-faktor. Oh iya, seseorang biasanya ada rekan kerja gitu ya, atau rekan kerja yang suka dimintai pendapat gitu ya, bisa itu menjadikan suatu masukan, tetapi kita harus selalu tegas terhadap pendirian kita. Yang keduanya ada juga alat bantu namanya kotak saran. Nah, kotak saran ini juga sangat membantu sekali, bisa menilai perilaku atau kasus-kasus yang ada di sekolah. Karena di dalam kotak saran itu tidak disebutkan siapa yang membuat, tetapi itu sangat membantu sekali. Kotak saran ini bisa untuk masyarakat sekitar, bisa untuk orang tua, oleh guru, juga oleh siswa itu sendiri. Pengaduan-pengaduan itu sangat membantu untuk mengelola suatu kasus. Baik Bu, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir, satu lagi. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, bagi saya atau bagi kita,
sebagai seorang pemimpin itu harus memiliki sikap yang tegas, tetapi kita juga harus memiliki sikap yang sabar terhadap suatu kasus. Jadi kita harus bisa mengambil keputusan dengan sabar, harus bersikap tegas. Walaupun memang secara kerja kita harus sesuai dengan aturan gitu, tapi karena kita manusiawi, kita juga harus memiliki rasa empati terhadap orang lain. Itu. Baik, terima kasih Bu. Rupanya pertanyaan nomor 1 sampai 8 sudah berhasil kami cari informasinya. Terima kasih atas waktu dan juga kesempatannya. Mudah-mudahan Ibu selalu diberikan kesehatan. Amin. Terima Amin, kasih. ya Rabbal Alamin. Baiklah, setelah tadi kita lakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Ciwangi, Ibu Ade Herlina SPD, kaitannya tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini telah dijalankan oleh beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.